Baik, Bapak Ibu, selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat warahmatullahi wabarakatuh. kita semua. Ya, kita sungguh berbahagia karena kita bisa ketemu lagi. Untuk teman-teman yang batch 1, ini adalah sesi yang kedua, ya. Karena ada 2 sesi training, yang satu creating HH atau teknik humor, yang kemarin kita sudah lakukan, dan hari ini kita belajar yang sesi kedua, yaitu tentang marketing yourself for trainer. Nah, buat teman-teman yang baru gabung, tentunya menjadi batch 2 adalah sesi yang pertama, ya. Nanti sesi yang kedua adalah minggu depan. Nah, teman-teman yang batch 1 ketinggalan itu juga bisa gabung, ya. Karena memang ini kelasnya dibatasin, ya. Bukan dibatasin sama Pak Hari, dibatasin oleh saya cuma 100. Karena bukunya dicetak cuma 100, kecuali nanti saya diizinkan sama Pak Hari cetak lagi. Jadi masih bisa join di minggu depan yang teman-teman ketinggalan di teknik humor. Dan hari ini kita akan membedah banyak tentang bagaimana sih, tadi Pak Hari sudah ngobrol-ngobrol ya buat teman-teman yang baru bergabung. Selamat bergabung, dan perkenalkan, saya Wasito Adi selaku kepala sekolah dan dosennya hari ini Pak Hari, ya. Dan Pak Hari tadi sudah sampaikan bahwa ada yang part time di dunia training, ada yang full time. Kalau yang part time itu untungnya apa? Untungnya masih ngalir lah ya, perannya masih ngalir, kayak saya ini kan 2 tahun. Tapi kalau buat teman-teman yang full time, ada 2 juga. Ada yang masih mengalir terus, ada yang mengalir rintik-rintik, ada juga yang tidak mengalir. Nah, ini tentunya saya banyak ngobrol dengan Pak Hari itu nunggu-nunggu offline. Pak Hari itu tadinya nunggu-nunggu offline. Saya, apa iya offline masih ada? Ternyata Pak Hari itu banyak juga offline, gitu ya, meskipun PPKM darurat beliau hajar terus, hanya mungkin tidak di-expose. Dan kelas online-nya Pak Hari juga bukannya sedikit. Pak Hari kalau kelas online tidak diekspos karena kurang menantang. Nah, kita akan belajar banyak dengan Pak Hari. Pak Hari ini kan pengalamannya lebih dari 20 tahun. Berani, istilahnya Pak Hari itu bunting absen. Saya sudah diajak-ajak Pak Hari untuk bunting absen, ya. Beliau dari perusahaan nasional sudah berani mempluk menjadi full trainer. Nah, tentunya kita akan banyak belajar sama Pak Hari. 20 tahun itu hal yang bukan baru beberapa tahun gitu ya. Ya, tapi memang lebih seru kalau kita ketemu kelas offline. Jadi nanti seperti Pak Hari yang sampaikan minggu lalu, kita akan adakan offline, Bapak Ibu cukup bayar paket hotelnya aja gitu ya. Ini gratis lah. Pak Was diinget terus itu. Saya akan ketemu ya Pak Hari, sama Pak Hari aja ketemunya setahun yang lalu ya. Zaman digital ini memang terekam terus ya. Ya, biasanya Pak Hari sukanya di Santika Hotel di Bekasi, tapi asik juga ya. Jadi teman-teman bolehlah ya nanti habis PPKM. Baik Bapak Ibu, tidak perlu lama-lama. Saya kira yang belum kenal Pak Hari boleh langsung lihat channelnya Pak Hari, harisubbadia.com gitu. Nanti lebih tahu banyak tentang Pak Hari gitu. Jangan ditanya di Instagram, kalau Instagram belum banyak Pak Hari. Ya. Oke, supaya waktunya lebih menghemat, langsung saja Pak Hari ambil alih waktunya. Kita berikan aplaus yang meriah buat Pak Hari Subbadia. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa ya. Ini hari Minggu, berarti hari ini sudah cukup puas dengan keluarga dari pagi sampai maghrib ya. Mungkin rapi-rapi rumah, mungkin nanam-nanam pohon, ke mall ya, kan sudah divaksin, sudah punya sertifikat ya, walaupun mallnya sepi, 50% pada tutup. Oke teman-teman, kita akan membahas marketing yourself. Jadi segitiganya dunia training adalah delivery, konten, marketing. Jadi kalau mau sukses di dalam dunia pelatihan adalah 1, menguasai bagaimana mendeliver training,
Dua, bagaimana membangun konten, setelah itu memasarkan. Jadi, teman-teman bagi Anda yang sudah pinter, delivery-nya bagus, mengesankan, kemudian kontennya kuat, biasanya tinggal satu lagi. Anda harus bisa melakukan aktivitas pemasaran, ya. Nah, beberapa orang yang jago banget ngajar, kontennya bagus, mengangkat orang untuk memasarkannya. Ya. Jadi sebenarnya memasarkan itu bisa Anda lakukan sendiri, bisa dibantu oleh orang lain. Ya. Bisa seperti itu. Namun sebagai trainer, sebaiknya teman-teman menyadari Anda adalah produk. Ya. Jadi dalam posisi Anda trainer itu Anda adalah produk. Jadi produk ya. Kemudian kalau mau dipilih yang paling utama, marketing yang paling bagus itu panggung. Jadi panggung Anda, tampilan Anda itu sudah menjadi marketing yang paling kuat. Jadi kalau Anda delivery-nya bagus, kontennya bagus, orang senang, nanti ada yang mengundang dari referral, ya. Jadi pengalaman saya selalu trace gitu ya. Kenapa training saya ini dapat dari mana? Ini sebagai contoh, suatu saat saya mengadakan public training di Aston, kemudian ada pesertanya, ada namanya Mas Yasir Utama, mungkin teman-teman ada yang kenal. Nah, setelah itu Mas Yasir ngajak saya ngajar di Chain in Me. Setelah ngajar Chain in Me ada jenis speaker. Nah, di jenis speaker ada pembicara lain namanya Pak Ponco. Kemudian Pak Ponco ngajak saya ngajar di Pelindo. Di Pelindo pembicaranya ada lain namanya Kapten Ricky. Kemudian ngajar saya di BNN. Terus saja. Jadi sebenarnya memang teman-teman, artinya Anda pintar memasarkan, plus satu hal, jangan pernah lupakan konten dan delivery Anda, ya. Oke, teman-teman, pertama-tama yang perlu kita sadari adalah kuehnya dunia training itu sangat besar, ya. Kuehnya sangat besar. Setiap ada perusahaan, dia butuh pelatihan. Setiap ada organisasi baru, dia butuh pelatihan. Nah, ini terlepas dari pandemi, perusahaan itu data di Indonesia selalu bertambah. Anda bisa lihat, ya. Bahwa perusahaan akan tumbuh terus, ya, UMKM juga tumbuh, segala macam tumbuh. Artinya peluang untuk melakukan pelatihan juga semakin besar, ya. Jadi bisa ada maupun Anda create. Kalau contoh yang create, teman-teman, saya ada sebuah yayasan yang donasinya cukup banyak dari beberapa perusahaan, aktivitasnya ada pelatihannya. Jadi sudah 12 tahun berjalan, yang ngajar kayak punya universitas saja. Pasti akan ada. Jadi Anda boleh nyari, Anda boleh create. Anda boleh nyari, Anda boleh create. Kalau Pak Wasito misalnya mau create, ya, jadi kepala sekolah berarti dia create, gitu ya. Oke. Nah, kuehnya besar, teman-teman. Apa artinya kalau kuehnya besar? Berarti peluangnya besar, peluangnya ada. Jadi kalau teman-teman mau memberanikan diri potong tali absen, kemungkinan juga bisa mendapatkan penghidupan yang baik. Itu kalau dari sisi finansial. Kalau dari sisi sosial, ya status trainer cukup bagus, gitu ya. Kalau dari sisi spiritual, bagi teman-teman yang menyadari ilmu yang bermanfaat akan dibawa mati, pahalanya tetap mengalir, berarti Anda juga dapat. Ini ada alasan yang baik, gitu. Walaupun saya mesti sampaikan pahitnya, di masa pandemi mungkin bukan awal yang cocok untuk potong tali absen. Jadi berbahagia masih punya pekerjaan, tahan dulu, ya. Jadi melengkang aja dulu. Bukan waktu yang tepat nih, nanti ada keriting. Oke? Nah, kue yang besar ini ada mindset orang yang sangat sederhana. Biarin bagiannya kecil, tapi kalau sering kan jadi banyak. Sehingga kalau Anda menggandeng IO, event organizer maupun PO, training organizer, Anda bisa berbagi porsi cukup besar pun nggak apa-apa, yang penting sering, gitu ya. Jadi Anda bisa bikin klasifikasi A, B, C. Oh, ini ternyata IO yang produktif. Oh, ini IO yang nempel ke sebuah organisasi. Jadi misalnya Kementerian Keuangan, IO-nya yang dekat sama dia siapa ya? Itu ada tuh, nanti Anda akan nemukan. Kalau ini masalah Kementerian Kesehatan, IO yang dapat order terus ini siapa? Atau PO siapa? Jadi kita bisa nempel dia terus dengan porsi yang mungkin presentasinya cukup besar. Jadi oke. Nah,
Teman-teman, kita bersyukur hari ini ada berapa nih? 47 lah, mungkin kalau masuk bisa 60. Ya, saya selalu mengatakan gini, seperti yang quote tadi ya, bahwa domba yang sendiri dimakan serigala. Domba yang sendiri dimakan serigala, trainer yang sendirian juga sering galau. Jadi sering-sering aja gaul ya. Sering-sering aja gaul. Karena kalau gaul itu kita dapat motivasi lebih, oh ternyata saya nggak laku, kok dia laku ya. Saya kok ini market lagi sepi, enggak tuh ada yang dapat gitu ya. Bisa kita ngobrol sama Pak Was, oh ada kok Pak ini bisa dapat, ini Pak bisa dapat. Nah, itu makanya kita sering ngobrol ini menjadi hal yang baik. Di sisi lain, silaturahim menambah rezeki itu betul ya. Nah, ini ada Pak siapa ya kemarin ya, dari Pak Choi, nanti saya contohnya Pak Choi kan masih di UASA. Ya saya ngajar juga nih nanti tanggal 18 segala macam itu bersama Pak Putut gitu. Ya karena beliau tahu skill saya di marketing di ini suka ngajar bergaul. Jadi karena suka tukeran. Kadang-kadang saya juga waktunya bentrok di tanggal yang favorit biasanya bisa 2-3 bisa bentrok. Misalnya hari Sabtu pas tanggal apa gitu ya. Gelombang-gelombang itu ada teman-teman. Banyak organisasi misalnya kalau dimotivasi kick off itu Januari motivasi rame. Kenapa? Karena orang pengen dorong perusahaannya, organisasinya, timnya untuk lebih kuat. Jadi kick off itu biasanya kick off. Nah, biasanya hari-hari libur ke puncak ke ini tuh bisa bentrok. Tapi kita bisa oper ke teman yang skillnya sama atau bisa menggantikan. Oke ya, jadi teman-teman ini hal yang baik. Teman-teman jangan menyendiri jadi trainer. Karena kalau menyendiri nanti tiba-tiba kita merasa pinter, tiba-tiba ketinggalan. Gitu ya. ini kisah nyata teman-teman, seorang profesor. Kebetulan saya undang karena klien minta beliau gitu. Dia teriak begini, ini video, jangan ada yang rekam ya, jangan ada yang hidupin handphone ya. Nah, begitu disetel, ternyata video itu sudah pernah saya pakai kira-kira 7 tahun sebelumnya. Ya, yang orang lagi salah paham dengan istrinya, pada istri dapat hadiah mobil, dia sopir truk cor semen. Gitu. Itu kenapa ya? Karena nggak gaul aja gitu ya. Anak-anak muda kita teknologi canggih-canggih itu. Pakai Menti, pakai Kahoot, pakai ini. Kita merasa wah ini canggih. Mereka udah biasa. Jadi gaul sebagai tools, sebagai referensi, sebagai ide-ide baru tuh bagus. Nah, bersyukurlah teman-teman kalau punya partner yang muda-muda karena dia rajin ngoprek juga ya, rajin ngoprek. Termasuk almarhum Mas Mister Slan itu waktu mulai pandemi ngobrol sama saya, Pak Hari yuk kita bikin kelas Zoom gitu ya. Karena apa? Karena banyak orang yang macan panggung ternyata dia itu gaptek gitu. Begitu Zoom bingung misalnya gitu ya. Nah itu contoh, jadi tetap belajar. Trainer yang berhenti belajar kehilangan haknya untuk mengajar ya. Nah, balik lagi teman-teman, supaya kita lebih on lagi, apa sih tujuan Anda untuk menjadi trainer? Kan tujuannya macam-macam ya, goalnya macam-macam. Jadi segala level dapat sebenarnya. Cara spiritual dapat dong, betul ya Mas Budi? Kira-kira secara spiritual apa Mas Budi dapatnya? Legacy Pak. Ya oke lah ya, ilmu yang bermanfaat, pahala gitu ya. Secara finansial dapat Mas Nano? Dapat Pak. Dapat ya. Bahkan di awal karir saya itu saya ngasih harga selalu sama dengan gaji saya. Jadi ketika saya dapat order ngajar sekali, artinya saya udah gajian. 2 kali udah nabung, 3 kali udah nabung gitu. Akhirnya kenapa setelah jalan sekian waktu kok selalu lebih dari 3, 4, 5, berarti saya sudah bisa potong balik absen. Kira-kira kan gitu ya. Berarti secara finansial oke. Secara sosial, ya, secara sosial trainer cukup mendapat tempat yang baik ya. Nah, kalau di sosial media gitu kadang-kadang bikin orang ngiri kan, jalan-jalan, kuliner, nginep di hotel mewah, ini kerja apa rekreasi, nggak ada bedanya ya. Bekerja yang dapat uang itu dalam kondisi yang sangat baik,
bikin orang iri, ya. Jalan-jalan ya, status di Facebooknya itu selalu makan sate, gulai, tongseng, ikan bakar, ya. Kerjanya 1 jam atau 2 jam bicara di ruang hotel, sisanya nunggu pesawat besok, jalan-jalan dan kuliner. Ini hal yang sangat menarik. Ini di dunia internasional juga seperti itu. Tom Ancient juga mempromosikan seperti itu. Ron Kaufman juga mempromosikan seperti itu. Tony Robbins juga pernah ngomong bahwa sangat menarik sebagai pembicara publik. Brian Tracy juga mengendorse untuk nikmatnya jadi pembicara publik. Ya, teman-teman, ini sisi menariknya. Oke, jadi bagi Anda yang sudah terbersit untuk ke sana, ya lanjutin, gitu kan, ada lagunya, lanjutin. Terus juga tema ya. Oke, goal Anda apa nih penting teman-teman untuk menjadi kekuatan Anda untuk terus. Di dunia training, Anda lihat ketika orang bosan di dunia training, ada yang lari ke bisnis laundry, ada lari ke bisnis makanan, tidak salah, tidak salah. Karena ada dua aliran, ya. Ada orang yang kuat di etos bisnisnya, ada orang yang kuat di etos keguruannya. Anda tanya ke diri Anda sendiri ya, Bu Sita, Bu Nurul, Pak Ali, Bu Yeye, apakah Anda kuat di bisnisnya, apakah Anda kuat di etos keguruannya? Itu akan beda nanti. Kalau Anda kuat di bisnisnya, mungkin training agak seret, Anda langsung ganti bisnis laundry, kan bisa aja seperti itu ya. Tapi kalau Anda kuat di etos keguruannya, melihat kesulitan pandemi, mungkin Anda makan ngotot nih. Kita harus bantu nih. Ya. Nah, ini juga rahasia marketing, teman-teman. Beberapa klien saya sampai sekarang masih, gitu, bahkan ada order training itu karena apa? Karena kita bantu. Saya tahu Bapak lagi sulit, kita bantu. Sampai membangun channelnya kita di YouTube, kita bantu. Setelah itu, ya tetap ada muncul training. Jadi empati juga di sana. Tapi ada juga yang langsung switch ganti bisnis. Ya tidak salah. Tidak salah ya teman-teman ya. Maksudnya ada orang yang beraliran bisnisnya yang kuat, atau memang etos keguruannya yang kuat. Ini juga akan membuat jalur kita berbeda. Teman-teman yang etos bisnisnya kuat, mungkin saya punya teman dari Malaysia dulu memasarkan saya waktu bicara dengan Tony Christiansen dari New Zealand itu yang kakinya hilang. Dulu dia ngajar, tapi lama-lama saya mendingan nggak usah nyanyi dapat duit. Gitu ya. Jadi mereka jual training para trainer. Artinya apa? Etos bisnis beliau yang kuat, etos keguruannya mungkin lemah. Ya nggak apa-apa. Bagi Anda yang etos keguruannya kuat, cari partner yang etos bisnisnya kuat. Kadang-kadang hati-hati loh, Anda sebagai trainer, ditawar nggak bisa jawab kan? Misalnya gini, Anda diundang oleh sebuah yayasan, yayasannya besar sekali, memelihara anak yatim ribuan, kemudian Anda suruh bicara, terus Anda suruh ngasih proposal, bisa nggak? Kalau etos keguruannya kuat, kadang-kadang nggak tega, Pak. Tapi kalau partner kita yang etos bisnisnya kuat, dia tega loh. Saya itu kalau ditawar gitu face to face, susah banget nolaknya. Tapi kalau marketing saya, dia tega ngomong. Makanya kalau sudah soal harga, kadang-kadang saya langsung bilang, Pak, kalau soal harga, Bu Desi deh. Gitu. Jadi saya kayak menghindar gitu ya. Kenapa? Karena saya nggak bisa susah nolaknya gitu ya. Oke, ya. Jadi goalnya teman-teman ya, goalnya supaya nanti itu menjadi energi teman-teman. Ya. Saya boleh share aja nih, ada beberapa yang mungkin ini Mas. Sudah. Oke ya, sip. Nah, apakah Anda dipersepsikan bisa memberi solusi atas masalah pada kebutuhan customer kita? Jadi teman-teman, sebenarnya saya mau garis bawahi, market itu butuh solusi ya. Market butuh solusi dari training kita. Oke, market butuh solusi. Jadi teman-teman, kalau Anda memang punya solusi terhadap masalah sales, Anda bisa jadi sales trainer. Kalau Anda punya solusi untuk masalah misalnya customer service, Anda bisa jadi customer service trainer. Jadi Anda memasuki market itu adalah dengan menawarkan solusi. Nah, Bu Sita ngajar apa?
Bu Sita, ngajar apa Iya. Ibu? Saya praktisi pendidikan, Pak. Oke. Ibu mau ngajar apa? Misalnya pendidikan yang baik atau menjadi pembicara yang sejam 2 jam gitu ya, 1,5 jam. Berarti Ibu menawarkan konsep-konsep kan? Ada teman kita yang punya konsep tentang university ya. Jadi misalnya perbankan itu dulu misalnya contoh BRI itu kan sendik diubah menjadi BRI University, Danamon University. Jadi sebenarnya ngajarin tentang konsep itu. Ya, bisa jadi misalnya ada yang punya konsep link and match, misalnya Bu Sita menawarkan itu supaya orang membuat pendidikan itu lebih tepat guna, misalnya gitu. Tapi intinya adalah solusi, ya. Provide solution, termasuk di dalamnya di layer yang lebih tinggi atau lebih kulit bahkan. Misalnya contoh, Pak saya punya acara outbound malamnya supaya ada acara kasih motivasi. Nah, berarti kan solusi mengisi acara. Tapi Pak, tolong yang seru-seru ya. Itu solusi juga, solusi atas kebutuhan customer. Oke ya. Nah, bagi teman-teman yang mau masuk, ingat ya, semua ada pintunya. Saya nggak usah view aja deh. Semua ada pintunya, teman-teman. Anda ingat Kiwil? Tahu nggak Kiwil? Ingat, ada yang tahu Kiwil? Halo? Tahu Pak. Hah? Tahu, Pak. Nah, Pelawak ya Pak ya? Pelawak ya? ingat nggak cara Humoris. masuk Kiwil ke dunia entertainment pakai apa? Nggak tahu deh. Nyontek Zainuddin MZ, betul nggak? Iya. Betul. Jadi Kiwil mengambil strategi nyontek Zainuddin MZ, setelah itu masuk pasar sudah nggak pernah dipakai lagi, betul ya? AA Jimmy nyontek AA Jim, oke ya. Pak Andre Wongso, beliau masuk awal-awal lewat Sun Tzu, betul ya? Dia bahasan di radio itu dulu Sun Tzu gitu ya. Nah, kemudian siapa lagi? Ya macam-macam, semua ada pintu masuknya teman-teman. Semua melalui pintu masuknya. Kalau sudah masuk di market, Mas Nano sudah dikenal di pasar sebagai trainer katakanlah misalnya public speaking, tapi kok juga pinter sales. Nah mungkin nanti bisa diminta untuk ngajar sales. Tapi masuk dulu, dikenal dulu oleh market. Jadi awal-awal itu sangat bijak ketika teman-teman cari pintu masuknya, saya mau masuk lewat mana. Saya masuknya lewat buku Time to Change, ya, Motivation Time to Change. Jadi saya merasakan bahwa ketika saya nulis buku itu langsung sudah tidak terbendung lagi, karena di dalam buku halaman terakhir saya kasih nomor handphone, saya kasih email, kemudian sudah mulai banyak yang minta bicara, cuti saya kira-kira juga udah nggak cukup, ya sudah langsung full time. Kira-kira begitu teman-teman. Nah, kasih coret-coret di dalam kertas Anda bahwa saya mau masuk lewat mana. Nah, ketika masuknya jelas, tajam, itu bisa langsung langsung penetrasi kalau istilahnya di marketing ya. Jadi kalau Ustadz Arifin Ilham, beliau fokus on zikir, kontemplasi. Jadi ceramahnya itu awal-awal pakai zikir, ya. Kalau Ustadz Yusuf Mansur fokus on sedekah. Kira-kira gitu teman-teman. Ya. Kalau misalnya Mas Antonio Diomatin, dia fokus di EQ. Ya. Walaupun beliau juga ngajar untuk TOT, beliau juga ngajar untuk sales. Bahkan Pak Andri Wolso juga ngajar untuk sales, tapi di awal itu dia punya pintu masuk yang sangat clear, yaitu kalau pas Anthony Di Martin adalah emotional quotient, EQ ya. Jadi Mas Norman mungkin bisa macam-macam, tapi saya mau masuk dulu ke market supaya atau sudah ya mungkin saya pakai ini. Nah,
Banyak sekali beberapa orang masuk itu dari tulisan ya, dari buku ya, dari buku. Jadi orang zaman sekarang mungkin agak berbeda. Dulu tuh buku masih oke lah ya. Dalam arti Gramedia masih ramai. Kemudian penulis buku masih sangat dipersepsikan master. Ya. Cepat banget. Orang udah nulis buku dianggap master. Ya. Ini orang pintar. Gitu. Kalau sekarang buku-buku copy paste dari internet aja banyak. Gitu. 60% copy paste. 40% poles-poles. Masih boleh aja itu ya. Tapi sekarang mungkin agak lain lagi dunianya. Jadi selain nulis buku, sosial medianya juga harus rajin ya, supaya kita menggambar sesuatu di kepala customer. Jadi teman-teman, garis bawahi lagi, marketing adalah membangun persepsi. Ya, bukan hal yang sebenarnya. Apa teman-teman? Marketing itu membangun persepsi. Jadi rokok itu memang tidak menyehatkan, tapi dibangun persepsi merokok itu maco. Betul nggak? Coba iklan rokok, semuanya maco. Kemudian rokok itu sebenarnya juga nggak bikin kreatif, gitu. Tapi dibangun persepsi, orang yang merokok itu idenya cemerlang. Gunung bisa menjadi tempat wisata yang indah, gitu ya. Oke, bangun persepsi. Kalau begitu, aktivitas kita sebagai trainer yang ingin memasarkan diri adalah bangunlah persepsi Anda. Anda ingin dipersepsikan master di mana, jago di mana, menyelesaikan masalah apa. Marketing, bangun persepsi. Jadi, ketika Anda dipersepsikan jago, ya sudah jago. Coba kalau saya mau tanya, apakah saya jago hipnotis? Nggak ada yang jawab nih. Apakah saya jago hipnotis? Ada mau jawab? Panik boleh? Hah? Belum tahu, Pak. Nah, belum tahu ya? Oke, ya sudah. Karena membuat saya itu jadi tidak penting. Saya building perception-nya adalah Hari Subagja itu trainer yang fun. Makanya nulis bukunya Creating Hahaha, yang lucu, yang bisa memotivasi orang. Tapi kalau apakah bisa? Ya bisa. Kadang-kadang saya munculkan juga video hipnotis saya di YouTube saya, supaya sekedar orang tahu bahwa Hari Subagja itu mengenal kok konsep-konsep bagaimana membangun kalimat-kalimat yang sugestif. Itu jadi supporting aja. Tapi persepsi yang ingin saya bangun di market adalah sebenarnya, ya ini orang seru nih, kalau jadi pembicara seminar, wah seru lah. Itu marketing saya. Kenapa banyak foto-foto yang audiensnya besar, yang 600, yang 200, yang saya upload. Kalau lagi 20, 10, itu saya agak males gitu. Kenapa? Karena nanti terbangun persepsi Hari Subagja training untuk kelas-kelas kecil. Kelas-kelas kecil itu kan celakanya ngajarnya lama, bayarnya sedikit, betul nggak? Yeah. Kalau kelas-kelas besar 1.000, 2.000, ngomong setengah jam itu bayarannya gede. Betul. Jadi, ya, salah satu seminar saya di Bandung, saya diminta bicara 1 jam. Berapa Pak Hari? Saya kasih proposal 60 juta. Pak, kita cuma ada budget 45 juta. Ya, kalau itu 45 menit. Dan itu terjadi. Kita bicara di Bandung sana. Kenapa? Ya, saya tahu audionya banyak. Ya. Ada yang 2,5 jam 75. Kenapa 75 ya? Karena kalau saya kasih harga 20 juta, saya pasti ditolak. Bayangkan Pak, ada 600 orang dari seluruh Indonesia naik pesawat, nginep di hotel, total biaya itu saja sudah 1 miliar. Kalau dengerin orang 20 juta kan nggak worth it. Sayang dong ini, kita udah biaya miliaran cuma dengerin orang 20 juta. Nah itu teknik pricing ya. Nanti kita bisa share teknik pricingnya kalau teman-teman mungkin sudah lari ke arah sana ya. Jadi kalau waktunya nggak cukup nanti saya share video-videonya ya. Saya share video-videonya. Ya, teman-teman, ini adalah membangun persepsi ya. Jadi ini pintu masuknya. Marketing itu keyword. Jadi termasuk branding Anda itu, apalagi di dunia yang sudah digital begini, keyword sebenarnya. Jadi kalau Anda ketik NLP muncul nama Anda, berarti Anda trainer NLP. Gitu.
yang kalau Anda trainer NLP diketik NLP belum muncul, itu masih harus berjuang. Jadi keyword Anda paling nggak 5 apa, itu mesti ditentukan teman-teman. Sales trainer kah, NLP trainer kah, atau upgrade diri trainer kah? Nah, monggo. Tapi marketing itu keyword yang seharusnya dijaga. Seharusnya dijaga. Di YouTube, di Google, ya, nama-nama Anda itu kalau diketik itu mudah-mudahan bisa muncul. Termasuk dalam proposal itu Anda harus memunculkan keyword-keywordnya. Ya. Jadi kalau Anda lagi proposal sales training, ya kira-kira sales trainer itu di depan. Walaupun koma leadership trainer, koma customer service gitu ya. Tapi keywordnya harus Anda perhatikan. Oke. Nah, tolong ditentukan 5 keyword Anda apa gitu ya. Seperti waktu Anda pengen membangun persepsi di awal 10 detik di panggung kan pengen membangun persepsi. Jadi keyword-keyword yang Anda jagain lah, teman-teman yang Anda jagain. Kalau saya memang di motivasi, di sales, leadership, paling nggak sekitar 3 itu saya jagain ya. Sering nulis tentang itu, bikin artikel tentang itu. Atau paling gampang lakukan. Kenapa bisa seperti ini? Harus rajin. Artikel yang di-share orang, website, Facebook. Coba Mas Nano, nama lengkap siapa Mas Nano? Nano Sumarsono. Sumarno. Betul ya? Ya. Wah, ini banyak banget nih. Nano Sumarno, ya. Tapi kalau mau lebih yakin lagi pakai tanda kutip. Betul ya? Ada. Betul ini punya Mas Nano? Ya ini Pak yang paling kiri. Ya, ini kan udah ada nih foto. Nah. Ini Mas Nano. Mas Nano. Nah. Ya udah nggak apa-apa. Lumayan. Gitu. Berarti kalau orang nyari Nano berarti sudah gampang. Jadi teman-teman, kalau istilah Pak Hermawan Kertajaya cuma 2 sebenarnya. Clarity, easy to access. Jadi marketing kita, teman-teman, Anda tuh makin jelas diri Anda itu ngajar apa, gitu. Kemudian mudah diakses. Artinya kalau diketik nama Anda, ketemu di Google, ada nomor handphone Anda, email Anda, ya itu termasuk sudah mudah diakses. Orang mau undang Pak Ali, ketik namanya, ternyata nggak ketemu. Ketemunya siapa? Kompetitor kita, bisa belok, gitu ya. Atau kalau mau misalnya ketik motivator, gitu ya, misalnya trainer sales, trainer upgrade diri, ketemu nggak? Kalau ketemu ya itu sudah bagus. Oke, ya. Baik teman-teman. Keyword tadi, keyword. Saya share lagi. Mana ini? PowerPoint. Kelihatan Mas Was? Tadi ya? Itu ada blok hitam di bawah, kenapa ya Pak Ari? Selalu begitu ya? Oke. Mesti di stop and sharing lagi. Udah. Oh, udah, ya. Nah, teman-teman, Anda ini ngirim signal, ya, ini marketing untuk diri Anda bahwa setiap detik itu Anda mengirim signal, ya. Jadi signal, status Facebook, status Twitter, status Instagram, foto segala macam itu sebenarnya ada vibrasinya, kan? Jadi apa yang Anda kirimkan ke market Anda adalah berupa teks, gambar, suara, video, fisik, ya. Kayak sekarang ini yang saya lakukan, sebenarnya saya juga mengirim signal nih, teman-teman. Begitu Anda tahu, oh Pak Hari kalau ngajar begini-begini. Nah, Bu Sita tiba-tiba di kantornya butuh pembicara. Wah, coba Pak Hari nih, penasaran kalau masih Zoom begitu. Coba kalau di panggung kayak apa? Itu sebenarnya marketing juga ya. Marketing, gambar-gambar, foto. Termasuk tadi testimoni yang saya share, itu juga marketing. Jadi, teman-teman, jadilah orang yang terkenal, maka akan mudah dijual, kan kira-kira gitu. Kan kamu tanya, bagaimana caranya terkenal? Ketik di chat. Yuk, cek cara terkenal menurut ibu dan bapak.
Iklan atau terserah ya, ketik aja, ketik. Ya, personal branding, menulis artikel, good. Apa lagi? Oke, viral TikTok, update status, tulis buku. Oke, ya, jurnal. Oke, good, yes. Oke, nah enaknya ngajar trainer kan orang udah pinter ya. Selalu posting konten, ya, oke. Sosialita, membuat branding video, oke, terima kasih. Oke, nah teman-teman, itu kalau kita ringkas, untuk menjadi terkenal adalah rajin kenalan. Setuju? Kenalkan, nama saya Hari Subagia, saya seorang trainer, sering ajar tentang motivasi, sales, leadership, customer service. Rajin kenalan. Bu Nurul, saya Hari, Bu, saya punya produk loh Bu, namanya buku Creating HH, kalau mau beli lewat Pak Wasito tuh. Kenalkan Bu Yeye, saya Hari Subagia. Saya juga ngajar tentang mind programming post selling ya, 33 cara itu yang saya desain, saya renungkan, saya survei untuk meningkatkan sales gitu. Bu Nurul kerja di mana Bu Nurul juga? Saya karyawan BUMN, Pak. BUMN-nya di mana? Di Pos Indonesia. Nah, PT Pos Indonesia itu penting Bu mengenai pelayanan dan strategi-strategi baru. Saya ada modul namanya Creative Thinking Bu, ya. Ada sekitar 47 teknik Creative Thinking yang membuat ide-ide itu meluncur, baik untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan penjualan, untuk menjaga engagement karyawan, apapun masalah Ibu bisa diselesaikan dengan ide-ide yang banjir deras. Cukup dengan metode Creative Thinking, ada waktu 11 menit, ada kontemplasi, ada mind mapping, ada brainstorming, banyak lagi Bu metode-metode yang bisa Ibu pelajarkan. Cocok nih buat PT Pos tuh yang persaingannya sedang berat. Nah, kenalan. Rajin kenalan. Nah, kenalannya dibatasi dengan keyword Anda apa. Jadi rajinlah kenalan dengan sesuai yang ingin Anda pasarkan. Oke ya, jadi gampang. Nah, kalau kenalan secara one on one kan lama Pak. Ya sudah, sekarang ada metode yang sangat efektif yaitu dengan sosial media. Oke, kalau Facebook Anda berteman 5.000 orang, 10%-nya order ya sudah banyak Ibu. Betul ya? Ya pelan-pelan yang sudah 5.000 yang kira-kira tidak prospek mulai di-delete ya. Termasuk Ibu Anda delete aja nggak ngasih order. Saya juga di Facebook nggak berteman sama istri, nggak pernah ngasih order. Contohnya begitu. Jadi memang kalau di dunia kerja kan ada MPO ya, Management People Out. Di Facebook juga harusnya ada dong, Management People Out. Ada yang unlimited, mungkin ya Instagram mulai. Seharusnya saya mulai melirik Instagram ya. Instagram saya masih kurang di IG, masih kurang. Di Twitter, di YouTube, apapun, ya memang harus rajin. Nah, tentu akan lebih mudah kalau punya faktor kali ya teman-teman ya, faktor kali, leverage itu biasanya ya, misalnya contoh dalam case ini, Mas Wasito itu leverage saya, faktor kali saya. Bersyukur saya kenal Mas Wasito, dengan kenal Mas Wasito, saya kenal Bu Mila, Pak Anik, Bu Silvana, Mas Arif Rosman, Mbak Sinta, Pak Abdullah Sidik, Pak Cerah. Nah, ini kan terus lagi. Nah, teman-teman, saya yakin salah satu dari teman-teman ini ada faktor kali saya nanti. Ya, tiba-tiba Bu Nurul Huda undang saya ngajar di Pos, ya, bisa aja Bu. Ini kode Bu. Sama kayak saya undang Pak Hari di kantor ya. Saya diundang Mak Was ke NKE 2 kali ya. 3 kali ya Mas ya. Nah, oke ya. Nah, terus Mas Budi Dewo itu faktor kali. Oke, jadi clarity mudah diakses. Teman-teman jaga di situ. Clarity mudah diakses. Lama-lama mungkin orang setelah ngetop nanti mungkin akan ada ngeblur dikit, nggak apa-apa. Nah, sebagai contoh saya ngajar motivasi, berikutnya diminta sama direktur, Pak, ajar dong Pak, itu mengenai finance. Loh, saya bukan orang finance. Enggak Pak, ini anak-anak bagaimana mengelola uangnya, gajinya biar bagus, nggak boros dan segala macam.
Ah enggak Pak, itu urusan Pak Safir Senduk nih. Enggak, saya maunya Pak Hari aja. Enggak apa-apa Pak, 1 jam. Ya sudahlah, ngeblur kan ya. Nah, tapi itu sudah maksudnya sudah nggak ganggu brand kita. Oke, jadi teman-teman, setelah keyword kemudian signal, Anda kenalin dulu customer-nya ya. Customer Anda itu siapa? Customer Anda adalah sorry, ini ganti ke, mesti stop sharing dulu ya. Customer Anda itu siapa Bapak Ibu? Boleh spontan saja. Customer Anda itu siapa? Sebagai trainer itu customer Anda siapa? Kalau Anda mengenali ini akan lebih bagus, lebih benar langkah-langkahnya. Ya, siapa? Siapa customer Anda? Mas Choi. Mas Choi kan customer saya, betul nggak? Insya Allah salesman-nya nanti tanggal 18 saya ngajar Mas Choi. Berarti customer saya adalah ya salesman itu sendiri sebagai audiens, Mas Choi sebagai pimpinan mungkin di cabangnya gitu, atau usernya yang memakai salesman itu, kemudian perusahaannya ya itu customer kita. Jadi yuk kita lihat lebih komplit lagi supaya lebih lengkap ya. Nih teman-teman, trainer customer-nya audience. Kalau dia puas, dia juga akan referral, rekomendasikan. Kemudian audiens itu katakanlah salesman, berarti customer-nya user. User berarti sales manager-nya. Oke ya. Kalau yang undang orang training manager-nya, berarti PIC-nya juga customer Anda. Oke. Kalau Anda ketemu klien itu gara-gara TO, EPO, atau speaker bureau, ya berarti dia juga customer Anda. Kalau Anda ngomong bicaranya dengan partner, 2 orang, pagi Anda, siang partner, atau pagi orang lain, siangnya Anda, speaker partner juga customer Anda. Kemudian kalau Anda ngajar pakai tim support, ada game, ya dia juga customer Anda, IO customer Anda, venue juga di hotel customer Anda, orang finance yang bagian bayar customer Anda ya. Dan tidak kalah pentingnya, bahkan nomor 1, Tuhan customer Anda. Setuju nggak teman-teman? Bahwa Tuhan itu customer Anda? Setuju? Setuju. Nah, ini untuk menguatkan nih teman-teman. Kalau saya orang baik, ya, misalnya saya orang baik, saya suruh Mas Choi pergi ke Surabaya untuk mengantarkan sebuah buku. Saya kira-kira melakukan apa, Pak? Ya. Jadi saya suruh Mas Choi Yakin ke Surabaya nganterin sebuah buku. Mas Choi, nganterin nih buku ke Surabaya. Apa yang saya lakukan? Sepantasnya sebagai orang yang baik, apa yang harus saya lakukan? Ngasih sangu, Pak. Ngasih sangu, good. Apalagi? Ditip. Hah? Ditip. Ngasih alamat, Pak. Kasih alamat. Oke, apalagi? Jadi Mas Choi suruh tidur di kolong jembatan? Pesenin hotel. Oke. Mas Choi apakah suruh jalan kaki di Surabaya? Ya, ngasih transport, Pak. Kasih transport. Terus puasa gitu? Kasih uang Ngasih makan. tahu Kasih uang makan. Makan. Dengan kata lain bahwa sebagai orang baik nyuruh sesuatu, bertanggung jawab dong, menjamin segala sesuatunya, betul ya? Nah, kita tanya, Tuhan baik nggak? Maha baik, Pak. Maha baik. Terus yang Anda ajarkan itu baik nggak? Ada di sini trainer copet ada nggak? Nggak ada ya, Mas Fasda apa? Nggak ada ya, panik ya. Jadi ngajarin kepemimpinan yang baik, ngajarin komunikasi yang baik, ngajarin attitude yang baik, ngajarin karakter yang baik, ngajarin jadi manusia profesional, ngajarin orang yang bertanggung jawab ketika bekerja, ngajarin disiplin, ngajarin kejujuran, ngajarin value-value yang baik. Kita ngajarin yang baik, yang nyuruh orang baik, kira-kira garansi nggak? Yes, garansi itu.
Nah, garansi Pak Arif ya, sudahlah ya. Insya Allah digaransi rezeki. Ya sudah puluhan tahun merasakan ya. Kenapa? Karena yakin saja sudah. Ini hal baik yang nyuruh orang baik. Jadi kalau customer kita Tuhan, wah seru banget itu. Jadi suatu saat Anda nyari order itu bukan promosi, bisa jadi ngasih makan kucing. Nyari ordernya bukan promosi. Pergi bawa 500.000, 50.000, cari 10 orang yang wajahnya kayak membutuhkan. Bisa jadi seperti itu ya. Namanya customer Tuhan. Jadi marketing langitnya juga ada. Nah, teman-teman. Kalau customer ya, kemudian penting juga bagi teman-teman SWOT analisis. Nah, ini pasti paham semua deh, SWOT analisis. Artinya kekuatan teman-teman di mana, itu penting banget. Kemudian peluangnya apa ya. Kalau masalah misalnya weakness atau ancaman, ya persaingan itu biasa lah ya, persaingan biasa. Tapi teman-teman yakinkan juga, ini satu kalimat yang membuat saya selalu optimis adalah tidak ada training yang tidak laku. Tidak ada training yang tidak laku. Yang ada hanyalah salah segmentasi. Ya? Anda ngajarin bahasa Inggris tenses. Kemudian sama mahasiswa ya mungkin nggak laku. Tapi kalau tenses berarti anak SMP ya. Past tense, past future tense, present tense, past continuous, past perfect continuous. Itu SMP. Berarti segmentasinya adalah SMP. Belum tentu ilmu rendah harga murah loh. Apa teman-teman? Belum tentu ilmu rendah harga murah. Sebagai contoh, Anda ngajarin Iqra ke seorang menteri. Mahal atau murah? Mahal. Satu orang lagi. Biasanya aja ngajar 30 orang, itu nggak dibayar kadang-kadang. Tapi kalau sama menteri ngajarin Iqra, selama Anda bisa jaga rahasianya, bahwa menteri X adalah baru Iqra 2. Itu Anda bisa mahal sekali kan. Oke. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang merasa wah ilmu saya belum canggih, kan dulu. Tergantung ketika segmentasi Anda tepat, Anda bisa dapat bayaran yang mahal, Anda dibutuhkan. Tinggal nanti mungkin attitude atau sikap yang tepat seperti ini seperti apa. Contoh misalnya Anda ngejar marketnya adalah menteri. Anda loh, ibu-ibu, ya, makanan catering khusus gitu ya. Yang misalnya ngitung kalorinya segala macam, harganya juga bisa lebih mahal. Jadi kalau jualnya itu ke orang kaya, kasih harga murah, mungkin juga nggak mau. Bagi Anda menekunin hipnoterapi misalnya, kalau Anda terapi anak jenderal, bayarannya mahal. Siapa sih yang terapis, ada nggak? Iya, kenapa mahal? Satu, jenderal duitnya banyak. Dua, jenderal banyak rahasianya. Ya. Kalau Anda terapi anaknya kan terbongkar rahasia orang tuanya biasanya. Jadi Anda dibayar mahal. Tuh. Oke, nah, tolong garis bawahi, tidak ada training yang tidak laku. Yang ada hanya salah segmentasi. Jadi lakukan segmentasi dengan sungguh-sungguh di awal. Ya. Nah, di dunia training teman-teman bukan rahasia lagi, uang itu adanya di korporasi, uang itu adanya di perusahaan, BUMN, kementerian. Ya. Personal itu sangat sedikit. Jadi kalau training-training yang untuk pribadi, kemungkinan nambah. Jadi teman-teman boleh juga tuh untuk segmentasi secara ekonomis, memperbaiki finansial, Anda harus menyasar kepada modul-modul materi-materi yang sifatnya untuk korporasi. Ya. Basic selling skill, basic communication, customer service, selling, triple your sales, double your sales, leadership for manager, leadership for director, itu akan banyak marketnya. Nah, semakin tinggi posisi, semakin dikit ya. Kalau Anda misalnya leadership for director berarti ya sedikit. For manager lebih banyak kelasnya. Supervisory pasti lebih banyak kelasnya ya. Walaupun harganya lebih turun. Oke ya, teman-teman ya.
Jadi ujungnya nanti adalah setelah Anda swab, kemudian temukan diri Anda, ujungnya menjodohkan uniqueness dengan segmentasi Anda. Saya baru saja bikin video 10 legend gitu ya, di Indonesia artis. Ya kira-kira ada Ebit G.Ade, ada Iwan Fals, ada masuk juga Omai Rama, masuk. Kenapa sih? Kenapa dia legend? Ternyata kalau diamati Bapak Ibu, ya legenda-legenda itu adalah karya-karya yang baik, kemudian menemukan otentisitasnya. Ada nggak penyanyi yang kayak Ebit, pengarang lagu yang kayak Ebit? Ada nggak Pak Nik? Kamelia, perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Ada nggak yang penyanyi mirip Ebit? Nggak ada. Kenapa? Unik, otentik. Kalau udah otentik, artinya apa? Kompetisi sudah tidak relevan lagi. Kompetitor sudah tidak relevan lagi. Berarti nunggu. Ya, halo? Berarti nunggu kapasitas besar dulu ya Pak Hari untuk bisa otentik begitu kan? Oke, ini suara siapa ya nih? Nah, bentar. Ya, maaf Pak, videonya agak kendala. Perkenalkan namanya Pak. Ya, nama saya Arif. Mas Arif. Oke. Iya, Arif. Videonya ketutup. Ya sebenarnya tidak mesti menunggu ya, tapi namanya legend pasti akan lama karena karya banyak akan jadi legend. Artinya teman-teman, Mas Arif harus menemukan diri Mas Arif. Uniqueness-nya apa? Nah, nilai tambahannya apa, kelebihannya apa yang orang lain itu tidak punya. Dan saya yakin Mas Arif, tidak ada satupun orang yang bisa menandingi Mas Arif tentang orang yang mirip dengan Mas Arif. Mas Arif itu pasti juaranya, betul kan? Pasti. Nah, tapi kan temukan itu, makanya setelah menemukan diri versi A. Nggak ada tandingannya. Haji Omai Rama nggak ada tandingannya. Unik, otentik. Atribut-atributnya, lagunya begitu, ada religinya. Ada nggak orang yang mau niru Haji Omai Rama? Ada. Siapa Mas Batu? Marakarma, betul nggak? Lagunya dimirip-mirip. Heran, serasa dia yang mengaturnya. Mirip gitu. Tapi 2 lagu, 3 lagu hilang kan? Marakarma. Ayo, jadi di sini juga kalau Anda belajar NLP ada pelajaran modeling kan, tapi modelingnya juga jangan kulitnya kan. Nah, lebih baik Anda temukan potensinya. Oh ya, saya adalah Arif. Ciri khasnya misalnya, Mas Arif, kalau saya tanya nih, satu yang paling menonjol Mas, jago apa? Outing, games outing. Obon ya, oke. Mas manjat pohon bisa? Bisa dong. Tali temali bisa? Bisa. Oh, oke. Manjat gunung bisa? Mendaki Pak, tepatnya. Oke. Kalau jatuh dari pesawat 5 orang hidup, Mas bisa mimpin untuk lolos? Agak yakin. Sudah berapa kali naik gunung? Berapa ya? 17, 18 ya Pak? Biasanya orang kalau sudah sampai puncak gunung mau ngapain? Tidur aja, pulang lagi turun. Oh, beda sama saya ya, saya nyari gunung yang lain.